Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih salah satu benang wool yang ini termasuk adalah wool lokal nih. Nah, ini tentu menarik banget. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Nah, kali ini tuh saya semangat banget nih ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita berbicara tentang benang wool, itu selalu bayangan kita itu adalah benang-benang wool itu yang impor gitu ya, atau dari luar negeri. Nah, di depan saya ini udah ada benang wool produksi lokal nih teman-teman, yaitu dari Wonosobo. Nah, ini menarik banget ya, karena biasanya kalau di Indonesia itu kan jarang sekali ada benang wool seperti itu ya. Tetapi di sini ada benang wool dan ini adalah produksi lokal dari Wonosobo. Kalau teman-teman beli bisa langsung ke DHI Studio, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah, kalau benang ini itu memang produksinya adalah di Wonosobo ya teman-teman. Jadi terbuat dari domba Wonosobo atau yang juga dikenal dengan nama dombos. Nah, benang ini tuh unik banget nih teman-teman karena dia dipilih secara manual ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah fingering, kemudian panjangnya itu sekitar 220 meter dan beratnya itu 50 gram. Kemudian untuk hakpen dan knitting needle-nya itu menggunakan ukuran 2,25 sampai 3,5 mili. Jadi ini termasuk benang yang kecil ya teman-teman. Kemudian karena ini dipilih secara manual, itu pilihannya itu ada yang tidak rata ya teman-teman. Jadi ada yang sedikit tebal, kemudian ada yang sedikit tipis gitu. Sekarang kita akan lihat detail benangnya di sini. Kalau teman-teman beli itu seperti ini ya. Jadi bentuknya ini seperti skin. Teman-teman harus menggulungnya sendiri untuk bisa siap pakai untuk dirajut. Nah, terlihat di sini ya teman-teman. Jadi teksturnya itu karena ini adalah wool itu benar-benar berbulu banget di sini. Dan kalau pilihannya itu manual, kelihatan ya di sini ada yang tebal, kemudian ada yang tipis seperti itu. Dan walaupun ini adalah 100% wool dari domba asli ya teman-teman. Tetapi ini tuh nyaman sih kalau dipegang ini nggak gatel gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu kulitnya sensitif, saya tidak menyarankan kalau menggunakan wool yang 100% seperti ini. Mungkin bisa dicampur dengan bahan katun atau bisa teman-teman ketika merajutnya tuh bisa digabung dengan bahan-bahan lain ya, bisa dengan benang lain gitu. Oke, sekarang kita akan coba lihat ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah warna natural dari wool domba Wonosobo. Warnanya itu seperti off-white, tapi lebih ke agak kekuningan ya teman-teman. Dan ini tuh bisa banget loh teman-teman kalau dicampur dengan benang lain gitu. Jadi teman-teman bisa langsung didobel gitu ya. Misalnya mau menggunakan katun atau mau menggunakan jenis-jenis lain seperti akrilik, itu pasti hasilnya tuh oke banget nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya. Saya ini benar-benar exciting banget nih. Karena baru ini ada benang wool yang produksinya itu lokal gitu. Jadi, ini menarik banget untuk dicoba sih. Karena ini size-nya fingering, kita akan menggunakan hakpen ukuran 2,5 mili ya. Di sini saya mau coba untuk crochet, bikin double crochet. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman merajutnya langsung hanya menggunakan sehelai seperti ini, itu usahakan rajutannya jangan terlalu rapat ya teman-teman, karena tekstur dari benang ini kan tidak rata pilihannya. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu rapat, nanti dia bentukannya itu bisa nggak rapi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman agak sedikit loose, itu akan bisa mengakomodir, jadi ada yang dibagi gitu. Ada yang agak loose, ada yang rapet seperti itu. Nah, bisa terlihat di sini. Jadi teksturnya ini unik banget ya teman-teman. Saya sebenarnya pernah beberapa kali mencoba tekstur benang yang tidak rata ya pilihannya. Itu memang hasil rajutannya tuh unik banget ya, seperti edgy gitu. Jadi kalau misalnya benang-benang pabrikan itu biasanya kan rata banget gitu ya, rapi seperti itu. Sedangkan kalau benang-benang yang pilihannya handmade seperti ini atau yang dipilih manual, itu biasanya dia mempunyai tekstur yang sangat menarik nih teman-teman. Benang wool ini itu bisa untuk berbagai macam project ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk project-project wearables, kemudian shawl, topi, selimut, cardigan, itu sweater, itu bisa banget nih teman-teman. Karena ini adalah wool, jadi sesuai banget nih kalau misalnya teman-teman pengen bikin sesuatu yang untuk udaranya yang dingin gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nyobain tapi nggak mau dibikin wearables, bisa juga nih untuk produk-produk lain. Jadi seperti topi atau tas gitu ya. Atau misalnya mau coba bikin boneka menggunakan benang ini juga hasilnya pasti menarik banget nih teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya ya.
Jadi benang ini kelihatan walaupun dia pilinannya tidak rapi, tapi ketika kita merajutnya, itu hasilnya tetap akan bagus seperti ini teman-teman. Di sini yang kelihatan nih kalau yang agak tebal, itu dia sedikit berbulunya lebih tebal. Kemudian yang sampingnya ini agak sedikit tipis ya, karena dia pilinannya lebih kecil. Nah benang ini tuh enak banget sih dirajutnya. Kalau saran saya sih, teman-teman merajutnya jangan terlalu tight ya, atau jangan terlalu rapet gitu. Agak sedikit dilus supaya stitchesnya itu bisa rata gitu. Teman-teman menggunakan hakpennya jangan yang terlalu tajam, karena nanti biasanya itu suka nyangkut-nyangkut seperti itu. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini menarik banget sih. Saya kepikiran mau bikin mungkin shawl atau topi sih menggunakan benang dari DHI ini. Dan kemungkinan saya juga akan menggabungkan dengan benang lain, jadi bisa bikin tekstur yang bagus banget. Nah, di sini adakah teman-teman yang udah nyobain benang wool dari DHI Studio? Kalau sudah, boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Overall, benang wool lokal ini dari DHI Studio itu menarik banget untuk dicoba ya teman-teman. Terutama teman-teman yang memang suka banget menggunakan benang-benang wool. Nah, ini ada produksi lokal yang teman-teman bisa cobain, dan benangnya itu juga lembut banget di kulit, jadi nggak bikin gatel seperti itu. Dan benang ini sangat sesuai untuk berbagai project wearables ya, untuk tas dan dompet juga bisa. Kemudian kalau teman-teman mau bikin amigurumi yang sedikit edgy, bisa juga menggunakan benang ini. Jadi teman-teman harus cobain ya. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang wool dari DHI Studio. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!